no gold is not enough. Oke guys, selamat datang di channel Programmer Pengkolan. Jadi kali ini untuk video pertama gue akan bahas tentang si Laravel ya, karena gue selama 7 tahun menggeluti dunia web developer, khususnya Laravel guys. Jadi sesuai dengan slogan 1% ngoding 90% nangkring, ini gue nggak akan bahas terlalu banyak ngoding sih ya, biar lebih santai kita sambil ngerokok sambil ngopi. Jadi Laravel itu adalah suatu framework guys. Framework itu apa? Yaitu kerangka kerja. Jadi kalau misalkan lo mau bangun website, itu biasanya pakai kebanyakan itu pakai framework kerangka kerja. Jadi si komponen-komponennya lo bakalan tinggal pakai gitu, tinggal comot gitu. Nah di Indonesia sendiri itu banyak yang pakai PHP, khususnya Laravel gitu, komunitasnya itu udah banyak guys. Jadi gua rasa ini akan jadi pembahasan yang cukup menarik. Nah untuk Laravel sendiri itu belajarnya cukup mudah guys. Gua juga nggak sampai 1 tahun bisa Laravel waktu 2014 gitu kalau nggak salah. Jadi ini gua sangat saranin untuk kalian bisa Laravel yang mau masuk ke dunia developer. Tentunya harus punya dasar-dasar dulu guys. Dasar-dasar dulu apa itu PHP gitu kan. Nah untuk websitenya sendiri lo bisa ketemuin di laravel.com. Nah terus di sini gue akan jelasin tentang gambaran besar si Laravel sendiri. Jadi pengetahuan gue itu si Laravel ada dari gambaran besarnya itu terdiri dari beberapa komponen. Nah komponen yang pertama lo harus tahu adalah itu komponen routing guys. Jadi routing itu apa? Sesuai katanya, routing itu adalah jalan. Jadi rute untuk nanti kita bangun suatu fitur, rutenya kemana dulu. Istilahnya ya kalau gampangnya URL lah gitu ya. URL itu kita sebut routing gitu. Jadi misalkan laravel.com/login gitu. Nah itu routingnya untuk masuk ke halaman login. laravel.com/profile/company gitu. Nah itu nanti akan nampilin halaman company. Nah jadi itu routing. Jadi singkat katanya itu adalah URL gitu. Itu URL yang di address bar browser. Nah yang kedua adalah middleware. Middleware itu apa? Jadi middleware itu dia adalah jembatan untuk masuk ke dalam aplikasi kita gitu. Jembatan untuk masuk ke dalam aplikasi. Jadi misalkan ada routing ke home, tapi sebelum home harus ada login dulu gitu. Nah itu jembatannya. Nah login ini kita bisa pasangin middleware supaya dia bisa ngecek username sama password kita udah benar atau belum gitu. Dalam middleware ini nanti isinya coding juga, sama routing juga nanti coding, cuman secara konsepnya beda gitu. Setelah nanti ada middleware, lo masuk ke request. Request itu apa? Request itu kayak validasi lah gitulah ya, validasi untuk ngecek apakah dia terautorisasi atau enggak gitu. Tapi enggak sebatas itu, request itu juga macam-macam, banyak gitu ya. Kayak misalkan ngecek autorisasi, ngecek apa yang dikirim gua, apa yang diakses user itu sudah standar atau belum gitu, atau sudah bisa memasuki atau belum. Nanti hubungannya sama form validasi. Kalau misalkan kita mau ngisi update profile, misalkan nama, alamat gitu, namanya
require gitu. Nanti dikasih validasinya di situ, di request. Setelah request itu akan dia masuk ke controller. Controller itu yaitu apa namanya, logic kita untuk mengolah data yang dikirim user gitu, yang dikirim kita misalkan tadi ada company update profile company update gitu, nanti kita terus ngisi nama, address, bla 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 bla, di submit, validasinya pakai, terus divalidasi sama request. Setelah requestnya valid baru masuk ke controller gitu. Nah setelah itu udah masuk ke controller, ada bergelut dengan model itu ya apa namanya, modeling antara database dengan aplikasi gitu. Modeling antara database dengan aplikasi itu berjalannya satu tingkat dengan controller gitu, jadi bisa komunikasi bolak-balik controller ke model balik lagi ke controller gitu, terus akses lagi model yang lain balik lagi ke controller gitu. Jadi gitu jalannya. Setelah itu dia akan juga setelah requestnya controllernya kita olah, datanya kita olah di controller, dia akan respon. Nah respon dikirim ke user dalam bentuk view web HTML, atau bisa juga dalam bentuk web service kayak misalkan kirim data JSON atau XML atau apa itulah, terserah gitu ya. Itu disebutnya respon gitu. Jadi ada beberapa tipe respon, ada view, ada JSON, misalkan ada XML gitu. Nah jadi ada beberapa komponen yang tadi gua udah jelasin. Pertama routing, untuk routingnya itu bisa disebut URL juga. Untuk terus middleware, untuk yang disebut gateway kayak jembatan gitulah ya. Terus ada request, dan ada controller, model, dan respon. Jadi gambarannya seperti itu guys. Nah nanti nextnya gue akan jelasin satu persatu dari routing sampai terakhir ke controller gitu ya. Ya mungkin nanti ada moddingnya juga gitu, nggak selamanya kita nangkring guys ya. Nah oke. Paling perkenalan dari gue itu dulu. Nanti tunggu video selanjutnya di routing guys ya. Oke, bye.